Pernahkah teman-teman merasa diawasi, padahal teman-teman lagi sendirian di kamar? Atau teman-teman pernah melihat tiba-tiba dapat dorongan kuat untuk berbuat baik, padahal semuanya, padahal sebelumnya teman-teman lagi malas sekali. Di dunia digital, kita tahu ada algoritma yang mencatat di setiap scroll kita. Tapi di dunia nyata ada sistem pencatatan yang jauh lebih canggih dari server manapun di bumi ini. Ada sebuah momen ikonik saat Abdullah bin Abbas masih kecil. Nah, suatu hari Abdullah bin Abbas mendatangi Rasulullah yang lagi ngobrol serius sama seorang laki-laki yang ganteng sekali dan bajunya putih bersih dan rambutnya hitam pekat. Nah, kemudian Ibnu Abbas melihat laki-laki itu, tapi Ibnu Abbas ini tidak kenal siapa dia. Setelah laki-laki itu pergi, Rasulullah kemudian bertanya kepada Ibnu Abbas, "Tadi kamu lihat tadi kamu lihat siapa?" Ibnu Abbas menjawab, Dihya al-Kalbi, seorang sahabat yang tampan. Kemudian Rasulullah tersenyum dan bilang, itu tadi Jibril. Nah, bayangkan teman-teman, makhluk yang bisa tutup upuk langit dengan sayapnya, ternyata bisa duduk manis di samping manusia tanpa kita sadari. Itulah the unseen officers. Malaikat bukan cuma cerita dongeng. Mereka adalah petugas resmi. Mereka adalah petugas resmi semesta yang memastikan doa kita sampai. Bahkan mereka memastikan napas kita tetap berjalan. Dan setiap ketikan jempol kita ada catatannya. Nah, selamat datang di Reset the Faith. Saya Ridwan dan malam hari ini masih ditemani oleh narasumber. Kak Asis, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah hari ini saya masih ditemani oleh narasumber kita, itu Kak Asis. Bagaimana kabarnya Kak Asis? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, malam hari ini kita akan membahas lagi terkait bagaimana cara kita meriset pandangan kita tentang kesendirian kita. Karena setelah sesi ini, teman-teman akan paham, akan sadar, teman-teman tidak pernah benar-benar sendirian. Nah, Kak Asis, malam ini kita bahas lagi terkait rukun iman. Nah, rukun iman ini salah satunya ada mengimani malaikat ya. Nah, pertanyaannya Kak Asis, kenapa iman kepada malaikat diletakkan setelah iman kepada Allah? Ya, sebagaimana video kita sebelumnya kan mengenai bagaimana iman kepada Iman Allah kepada Allah di ya, awal. di awal ya, itu adalah fondasinya. Ya, kemudian Allah itu goib, ya kan? ya, Allah itu goib sehingga apapun yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu nanti ketika kita beriman kepada Allah maka kita akan percaya. Termasuk malaikat yang malaikat. juga Ya. goib, ya. Jadi dengan beriman kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kita akan di sana melihat bahwa Allah itu bukan sekedar Maha menciptakan, tapi juga Allah itu Maha pengatur. Nah, dalam rangka mengatur alam raya semesta ini, kemudian Allah Ya, menciptakan satu makhluk yang namanya malaikat. malaikat. Ya, yang tadi yang disebut tadi di unseen officers, yang menjadi kayak pegawainya Pegawai. Allah, ya kan? Yang kemudian memastikan ya, aturan Allah itu berjalan Benar-benar. sesuai ya sunnatullah, yang betul-betul sesuai sunnatullah. Malaikat artinya goib kan? Ya, ya. Nah, kenapa malaikat itu goib dan bagaimana cara kita merasakan keberadaan mereka secara logis? Eh, malaikat itu Ya, eh, ada tugasnya memberi rezeki, ya kan? Ada tugasnya memberi apa namanya hujan, ya, mengatur hujan. Jadi ya. kalau kita mau merasakan adanya malaikat, ya itu hujan. Ketika hujan itu adalah kerja malaikat. Berarti malaikat banyak deh, Banyak, bukan hanya banyak satu. tuh, banyak sekali. Malaikat itu tuh banyak sekali. Tidak tidak bisa kita hitung lah, tidak bisa dibandingkan dengan ya, di manusia begitu. Ya. Walaupun juga karena gue kita tidak bisa hitung, tapi memang banyak sekali.
Nah, salah satunya itu tadi mengatur hujan. Nah, kalau kita mau merasakan keberadaan malaikat, Malaikat. ya langsung coba rasakan hujan. Itu hujan itu kerjaan Kerja malaikat. Itu malaikat itu kerja ya. malaikat itu. Pas turun hujan. Iya, mengatur hujan itu adalah kerja malaikat. Iya, ya. Jadi ketika hujan, oh berarti itu kerja malaikat. Nah, kita akan berarti di situ kita akan merasakan bahwa itulah ada malaikat. Di situ malaikat. Nah, sesuatu yang goib Kak Asis, saya sering mendengar ada yang dikatakan jin atau setan Mm. yang berbentuk goib begitu. Ya, ya. Nah, apa bedanya ini malaikat dengan jin atau setan dalam sistem riset ini? Nah, jadi jin itu diciptakan dari api. Oh, jin dari api. Kalau malaikat diciptakan dari cahaya. Ya, keduanya ya makhluk goib keduanya. Nah, kalau kita hubungkan dengan apa namanya sistem kita kehidupan Iya, kita, malaikat itu dia support sistemnya kita, dia pendukungnya kita, oh, malaikat. dia itu pendukungnya kita, pendukung manusia lah secara apa namanya secara dalam hal kebaikan. Iya. Ya sementara Jin jin ya atau itu setan. dia itu distraksi ya. Oh, begitu. Dia distraksi jadi dia itu adalah lawan Lawan daripada lawan daripada malaikat dalam malaikat ya. tanda petik dalam manusia ya dalam Iya, ini kehidupannya manusia. Jadi kalau kebaikan itu gambarannya adalah itu kan malaikat. malaikat. Nah, sementara keburukan itu adalah Jin, jin, setan itu. setan. Setan atau iblis itu kan. Jadi segala sikap, segala bentuk sikap buruk kita itu adalah gambaran Iya, jin itu deh, iya, gambaran setan itu. setan. Bagaimana perasaan, bagaimana perasaan kita diawasi malaikat? Eh, apa? Bagaimana perasaan diawasi malaikat bisa mengubah perilaku anak muda? Eh, nah, malaikat itu ada yang diberi tugas oleh Allah SWT untuk mencatat Oh, amal baik dan amal buruk. ada juga Ya, yang ada bisa rokib mencatat yang deh. mencatat amal baik, dan atid yang amal buruk. Nah, keimanan kita kepada Malaikat. malaikat rokib dan atid ini menjadikan kita lebih aware, lebih sadar. Nah, kesadaran kita bahwa ada malaikat yang mencatat, kita kan lebih kontrol di diri. Kontrol Kita kan diri. kontrol diri. Oh, ada yang catat nih, ada yang Yang record ini. Yang ini kita sedang merecord saja. Kita akan hati-hati bicara kan. ya, Apalagi kalau ini 24 jam ini merecord kita apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, yang baik dicatat, yang buruk dicatat. Nah, sehingga kita kesadaran itu bahwa ada yang mencatat, kita kan lebih kontrol dirinya lebih kuat. apa peran malaikat Jibril selain menyampaikan wahyu yang sudah selesai? Malaikat Jibril itu kan pemimpinnya malaikat. Oh, malaikat Jibril ini Iya, pemimpin dia malaikat. jenderalnya malaikat. Jadi memang ada yang bilang, Nabi kan selesai, Iya. sudah tidak ada. Berarti malaikat Jibril nganggur dong. Nah, sudah tidak ada tugas. Tidak, justru dia tugasnya sejak sebelum ada manusia kan sudah bertugas. Setelah ada Nabi selesai, dia tetap bertugas. Karena dia jenderal, dia mengatur. Namanya apa jenderal, apa namanya pemimpin, ya dia memastikan juga ini Bahwa anggotanya bawahannya. beranu kan, memastikan semuanya berjalan. Tapi kalau secara personal mungkin itu Malaikat Jibril itu selain dia memberikan wahyu, Rasulullah SAW ketika menerima wahyu itu kan di awal dia gemetar, Iya, dia ketakutan. takutan. Nah, Malaikat Jibril itu memberikan ketenangan. Juga dia Hmm, menenangkan Rasulullah. Nah, bisa jadi ya ya, ketenangan yang orang tiba-tiba rasakan, iya, ya kemudian apa namanya tiba-tiba dia ingin berbuat baik berbaik itu bisa jadi itu salah satu kerjanya malaikat malaikat itu, malaikat Jibril Jibril. itu. Benarkah dalam kehidupan kita ada malaikat yang mendoakan kita saat kita menuntut ilmu atau saat kita berbuat baik? Oh iya, itu hadis Rasulullah SAW. Hadisnya Rasulullah itu menyampaikan dalam majelis ilmu itu ada 70.000 malaikat yang turun kemudian Mendoakan mendoakan orang-orang yang yang ada di menuntut situ. ilmu. Itu bayangkan orang yang dia tidak kenal kita. Pasti dalam Iya. Siapa kamu? ya, Nah, tapi karena kita ikut majelis ilmu, dia itu mendoakan orang yang ada di majelis ilmu. Jadi majelis ilmu meskipun mungkin cuma berdua, tiga
orang, Iya, tapi karena isinya adalah majelis ilmu, 70.000 malaikat yang mendoakan. mendoakan, memohonkan ampun bagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu tersebut. Itu hadis Rasulullah. Bicara tentang malaikat, saya sering dengar yang namanya malaikat Israel. Nah, Hmm. bagaimana caranya ini malaikat Israel menjalankan tugas mencabut nyawa toh Hmm. di seluruh dunia secara bersamaan? Luar biasa pertanyaannya. Karena ini banyak sekali itu yang dia harus cabut seluruh dunia. Jadi dimensinya malaikat dengan manusia beda. Beda Beda, nih. Bos. Iya, Dimensinya beda. Jadi dimensi waktunya, cara kerja waktunya dimensi malaikat dengan manusia kita beda. beda. Jadi kita mungkin tidak bisa mengerjakan satu hal dalam satu waktu kan. Iya, Beberapa banyak hal dalam beberapa satu hal. waktu. Itu memang dimensi kita. Kalau dimensi malaikat ya beda. Bisa deh Bisa saja, bisa jadi dikerjakan dalam. dan itu terjadi kan. Itu bisa kalau kita mungkin mengandalkan ya mungkin bumi itu dia kayak cuma dihampar kayak begini. Eh, Potong cabut aja gitu. Satu kali cabut gitu. satu kali di. Maksudnya bumi itu kan Iya, bukan sebesar yang dunia iya. kita lihat sekarang kan mungkin dia lihat cuma segini saja. Dia tarik Ya, langsung atau kayak mungkin ikut kayak semua. ya kita bukan ya namanya tapi ini perkara goib kita walau alam lah intinya. Iya, Tapi intinya eh, cara kerja malaikat, dunia manusia dengan dunia malaikat malaikat itu beda. beda Jadi nih cara bisa jadi kerjanya. kayak main catur mungkin. Iya, Ya kan mungkin seperti itu wallahu alam. Intinya jangan kita pikirkan bagaimana malaikat bekerja di dimensi dunia manusia sebenarnya karena memang beda-beda dimensi. jadi tidak bisa kita uh, mengukur deh cara Ya, kerjanya mereka ya, tidak bisa kita dengan dengan mengambil perbandingan dengan cara betul, kerja betul. manusia. Kita bagaimana? Memang begitu. Nah, ada lagi malaikat yang bernama Hafazah. Ya, Nah, itu apa itu malaikat Hafazah dan bagaimana mereka menjaga kita? ya. Malaikat hafazah itu dia menjaga kita ini ya, kadang-kadang nih kalau misalnya kita mungkin 90% ada celaka, Iya, kemudian kita selamat. Ya. Tiba-tiba ada itu biasa konten-konten saya lihat, iya, tiba-tiba dia bergeser sedikit, yang langsung. jatuh, Iya, ya kan? ada yang Pas jatuh pohon kah, jatuh apa, kan? Ada juga yang tiba-tiba apa namanya tidak jadi kecelakaan, iya, hampir mau ditabrak tapi kemudian dia bisa menghindar kan? Itu kerja malaikat hafazah itu. Dia menjaga, melindungi kita dari segala. bahaya itu, ya, bahaya itu. Jadi ketika kita ya bisa katakan mungkin 90% akan dapat kena itu musibah itu. Nah, itu kerjanya malaikat hafazah. Atau kalau biasa kalau ada bencana-bencana, ya kan? Bencana-bencana ada Iya, yang selamat itu. itu tugasnya. Padahal padahal kita bilang, "Wah, ini Iya, semuanya meninggal semua kan?" iya, Yang selamatnya cuma satu dua satu orang. sekian. Iya, Itu malaikat malaikat hafazah. tugasnya malaikat Hafazah itu Iya, deh. karena memang belum ajalnya kan. Iya, Tapi ada malaikat hafazah menjaga. yang menjaga situ, yang memberikan jalan. Ada satu cerita influencer itu yang ketika banjir itu dia apa namanya kayak melihat eh, apa namanya jalan langsung dia ikut itu cahaya. Itu bisa jadi malaikat hafazah yang memberikan sinyal-sinyal supaya dia selamat. Itu lagi satu ilmu. Dan ternyata saya baru tahu ternyata ada malaikat Hafazah yang tugasnya untuk menjaga itu Iya, deh. Ada perkataan eh, kenapa kita harus ada pertanyaan kenapa kita harus malu dengan malaikat? eh, ya karena malaikat pertama ya dia dia lebih taat Oh, kepada lebih, Allah. iya, Ya, karena memang malaikat itu diciptakan untuk hanya untuk taat. Tapi ini berkaitan dengan Utsman bin Affan sih sebenarnya. Utsman bin Affan itu dia itu selalu menutup auratnya iya, karena meskipun dia dalam kondisi sendiri. sendiri. Oh, gitu deh. Ya, karena dia malu sama malaikat. Dia tahu dia sedang dilihat malaikat gitu. Saking kesadarannya akan ada malaikat itu. Keimanannya kepada malaikat untuk eh, apa ya
tinggi Iya, besar. luar biasa kan. Iya. Karena dia tahu orang malaikat lihat dia, oh, dia tutup aurat. Nah, makanya kemudian eh, terbalik justru nanti malaikat yang malu sama Sama maksudnya iya, sama Utsman bin Affan. Osman bin Nah, Affan. kan. Jadi kan itu Rasulullah SAW ketika sempat tersingkap dia punya ini apa Iya, namanya paha. paham. Ketika Abu Bakar, Umar masuk dia tidak tutup. Tapi ketika Utsman Ya, suruh tutup. tutup. Kalau ditanya kenapa seperti itu? Malaikat saja malu sama Osman bin Utsman, Affan. masa saya tidak malu? Iya, tidak. Nah, jadi itu maksudnya karena keimanan kita kepada Allah justru keimanan kita kepada malaikat, Malaikat kesadaran kita kepada malaikat membuat kita jadi akan malu kalau misalnya kita tidak lebih soleh, kita berbuat maksiat maksud karena malaikat ada ada. sebenarnya lihat kita itu. Dia sedang pantengin Iya. kita. Walaupun goib itu deh, Iya, dia sudah merasa diawasi karena tingkat keimanannya mungkin yang iya yang bagus high sekali. level. Iya, tinggi sekali. Nah, ini Kak Asis. Apa hubungannya antara malaikat Mikail yang pembagi rezeki dengan kerja keras kita? Ya, ya memang mereka itu kan pembagi rezeki. Ya, Ya, jadi keyakinan keimanan kita kepada malaikat termasuk kepada malaikat Mikail Mikail ya, yang ya, tugasnya bagi bagi rezeki rezeki. itu kita tinggal ikhtiar saja. Berusaha saja. Kita tinggal ikhtiar saja. Hmm. Rezeki sudah ini dia yang anu kan. Malaikat ini yang ngatur ini. Dia yang yang atur kan. Dia Ya, yang kasih nantinya. Kita ikhtiar, ikhtiar semaksimal mungkin. Kalau bahasan apa namanya? eh dua wilayah kekuasaan tugas. manusia itu Hmm. kan. Kita wilayah kita berusaha, Iya, berusaha ikhtiar saja saja. itu. Nah, wilayahnya mereka nanti dia yang kasih. Dan itu tidak mungkin tertukar. Tukar. Yakin tidak akan tertukar. Karena malaikat tidak pernah salah, tidak pernah salah bagi itu. Dia pasti memberikan sesuai dengan apa yang diperintah. Berarti dalam aktivitas kerja kerasnya kita itu tidak usah kita pusingkan hasilnya harus seperti apa nih karena sudah ada memang takaran rezekinya yang dikasih. Ya, maksudnya kita tidak perlu khawatir Eh, bahwa kita tidak akan dikasih rezeki rezeki. karena sudah pasti ada kecuali Rezeki. kita sudah mati. Baru rezeki itu berarti. Segitu berhenti. Nah, bagaimana caranya berinteraksi secara rasa dengan malaikat? Ya, malaikat itu makhluk Allah yang paling sering bertasbih, ya berzikir. Sikirnya, ya. Jadi kalau kita mau lebih lebih berinteraksi ya kita juga perbanyak zikir. Dengan berzikir itu sudah apa bisa kita berinteraksi secara rasa itu Iya, dengan karena malaikat itu aktivitasnya zikir terus dia bertasbih zikir itu aktivitasnya tidak pernah sepi kosong daripada zikir. Nah, berzikirnya. ya ketika kita lakukan aktivitas yang relate yang sama, yang kita bisa mungkin lebih lebih terkonek juga kan dengan malaikat itu. Nah, ini Kakak Sis. Malaikat kan banyak. Hmm, Artinya masing-masing sudah ada tugasnya, ya, termasuk malaikat yang mencatat amal. ya, Nah, ya. apakah malaikat yang mencatat amal ini mereka juga mencatat niat yang belum terlaksana? Oh iya, Mencatat juga di iya. Niat itu sudah dicatat, walaupun belum walaupun belum terlaksana. terlaksana, Iya. walaupun tidak terlaksana bahkan. Oh, begitu. Ya tidak. Rasulullah itu sudah menyampaikan eh, orang yang berniat berbuat baik sudah terhitung, tercatat satu Iya. kebaikan. Satu kebaikan. Ketika dia kerjakan jadi 10. Jadi walaupun belum kita kerja berniat saya sudah dapat Iya, kebaikan. kemudian saya sudah dapat kebaikan. Makanya eh, kalau kita punya niat apa baik ya itu Satu kebaikan. sudah satu kebaikan. Tinggal kita eksekusi. Nah, jadi ini memotivasi kita untuk eh, tidak menjadi ragu, gitu. Khawatir misalnya ya ada orang ya, Ya. ada orang yang mau pergi sholat misalnya
di masjid, tapi ternyata hujan Iya. atau misalnya dia sakit, kayaknya tidak jadi. Niatnya itu mau pergi itu sudah dapat pahala, Sudah dapat sudah pahala, dapat pahala. walaupun tidak sholat di masjid itu. Ya, tapi kan ya sudah punya niat, hanya terhalang saja kan. Tapi kalau kerjakan, nah baru dapat pahala lebih lebih lagi. Sebaliknya, Ya. ketika kita berniat buat berniat buruk tidak dicatat, Oh, kalau kita berniat buruk tidak dicatat. tidak Nanti tercatat. dikerjakan, Nanti pada saat kita eksekusi nah, baru baru dapat dicatat. dicatat satu dosa. Hmm. Nah, tapi kalau kita berniat buruk terus kita 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 batalkan, batalkan. tercatat satu kebaikan. Oh gitu deh. Karena kita membatalkan Satu keburukan. keburukan. Dari banyaknya malaikat, ada malaikat mungkar dan nakir. Nah, apa maknanya malaikat mungkar dan nakir bagi orang-orang yang sedang eksistensial krisis? Karena akhir kan di dalam kubur. Dalam Iya, dalam kubur. ketika sudah meninggal. Ketika sudah meninggal, dia di sana kerjanya di sana. Nah, itu apa namanya wajar kita bahwa ada namanya pertanggungjawaban. Ada namanya ujian akhir akan ditanya gitu. Yang bertanya kan 3 pertanyaan. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Man nabiyuka? Siapa namanya? Siapa nabimu? Dan man apa satunya? Man kitabuka. Iya. Apa? Apa Kitabmu. Ditanyakan sama malaikat ada ujian akhir. Nah, maksudnya itu pertanggungjawaban. Nah, itu kalau kita kaitkan dengan kehidupan, ya kan kita tahu akan ditanyai di sana, kita akan apa namanya akan menghadapi 2 malaikat itu, maka kita juga akan lebih mempersiapkan. Ibarat ujian tuh kita tahu mau ujian sekolah, ujian nasional, apa segala macam kan kita belajar tuh. Iya. Ini kita kita siapkan kisi-kisi kita kan. Artinya kalau kita tahu kita akan ditanyai, kita akan di ini kita siapkan bekal kita untuk menjawab itu pertanyaan dengan amal kan. Tapi bisakah malaikat bantu kita dalam kesulitan hidup yang nyata? Bisa. Bisa deh. Jadi bantuan malaikat itu kalau tadi bahasa di awal ansin tak terlihat. Jadi kalau ada bantuan-bantuan tak terlihat itu Bantuan yakin itu malaikat. bantuan malaikat. Oh gitu deh. Ada satu kisah yang paling paling pas tentang bantuan malaikat yang paling real itu adalah ketika perang Badar. Oh iya. Pernah dengar. Iya kan perang Badar itu 300 lawan 1000. 1000 orang. Kok bisa menang yang 300? Orang muslim sendiri heran itu loh. Kira bisa kita menang ini. Perbandingannya iya, perbandingannya jauh kan? Perbandingannya jauh sekali. 1000 lawan banding 300. 300. Itu kan itu heran. Orang muslim sendiri heran. Orang sahabat sendiri heran. Nah, ternyata di situ ada malaikat. Itu tidak tanpa ditahu, itu tidak ada yang tahu. Nanti belakangan itu tahu. Nanti ketika Abu Sufyan masuk Islam, baru ditahu. Ya, Abu Sufyan kan gembongnya jadi orang Quraisy awalnya kan yang di perang Badar dia pasukannya orang kafir. Ketika dia masuk Islam, dia bercerita waktu perang Badar itu dia melihat ada pasukan turun ini dari langit putih-putih. Tidak bisa kita potong, tidak bisa kita tebas, tapi dia hancurkan kita. Dan itulah malaikat. Nah, ternyata Rasulullah nyampaikan itu malaikat. Nah, jadi pertolongan malaikat itu ada dan tak terlihat. Ya kadang-kadang ada saya beberapa hari yang lalu di ini petugas bisa sebut merek di sini ya. Indomaret itu dia bilang dia berdoa gitu. Di mana saya bisa ini dapat uang kecil. Ternyata saya datang bawakan uang kecil. Kita datang masih uang kecil, saya uang masjid tuh. Uang celengan, saya datang tukar uang besar. Dia bilang, ini saya punya saya baru berdoa tadi sudah terwujud. Nah, maksudnya itu tanda-tanda. Ya, hal-hal yang Allah kasih pertolongan tanpa terduga. Kita tidak tahu dari mana datangnya. Itu adalah kerja malaikat. Kesulitan karena tiba-tiba kita tidak ada beras, ternyata ada yang datang kasih kita, datang bayar utangnya misalnya kan.
langsung kasih ada pembeli beras lagi. Padahal kita tidak pernah pikirin di mana mau beli beras ini. Iya. Tiba-tiba orang datang Tiba-tiba datang kasih kita datang kasih beras, kita uang, iya apa. uang pertolongan Allah dari mana-mana saja melalui malaikat tentunya. Nah, jadi yang itu teman-teman, ternyata dalam kehidupan kita ketika kita mengimani malaikat, nah, kita jangan lagi ragu terkait Pertolongan. pertolongan malaikat itu. Nah, dan itu sudah menjadi tugasnya mereka Ya, harus siap membantu. ya, Satu pesan penutup soal malaikat buat mereka yang merasa kesepian. ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang kesepian karena malaikat selalu ada. Iya kan? Artinya jadi jangan pernah merasa kesepian, Sendiri. jangan pernah merasa sendiri. Ada malaikat Allah di kiri kanan kita ada tangan Rokib dan Atid itu ada. Jadi jangan pernah merasa sendirian. Tetap kita berhusnuzon, berprasangka baik ya kepada Allah, ya, kepada takdir Allah. Itu semuanya akan memudahkan kita, akan menghilangkan rasa ini kita lonely, kesepian kita. Kesepian kita. Bahwa Allah ada dekat dengan kita dan malaikat selalu standby di dekatnya kita juga. Nah, jadi tidak usah merasa Sendiri. sendiri. Insya Allah selalu ada jalan gitu ya, kalau kita punya kesulitan, kesepian dan segala macam persoalan. Itulah tadi teman-teman solusi terkait perasaan teman-teman yang selalu merasa sendiri. Nah, ternyata dunia ini jauh lebih ramai daripada yang kita lihat teman-teman. Di balik layar hidup teman-teman ada petugas-petugas langit yang bekerja tanpa henti, yaitu malaikat, yang mencatat setiap perjuangan teman-teman dan menjaga napas teman-teman sampai tepat waktu yang ditentukan. Nah, teman-teman, kita belajar dari kisah Ibnu Abbas bahwa malaikat mungkin tidak selalu kelihatan, tapi keberadaan mereka nyata bagi hati yang mau melihat. Nah, buat teman-teman yang merasa tidak ada yang peduli dengan teman-teman atau merasa bisa melakukan apa saja saat sendiri, coba teman-teman riset kesadarannya teman-teman, rasakan kehadiran para malaikat ini, dan jadikan mereka atas saksi teman-teman, atas kebaikan teman-teman, atas rahasia teman-teman. Nah, saya Ridwan, pamit dulu.